Hai teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau kapanpun teman-teman membuka video ini. Kali ini kita akan membahas komposisi fotografi. Ini adalah pertemuan kedua. Komposisi fotografi itu apa? Komposisi fotografi itu adalah komposisi yang merupakan satu kesatuan yang harmonis dari elemen-elemen pendukung foto dengan meletakkan komposisi tepat pada tempatnya sehingga pas dan enak untuk dilihat. Komposisi dalam sebuah foto dapat diartikan sebagai suatu susunan yang menunjuk pada susunan gambar dalam suatu ruangan, atau bagaimana menempatkan elemen-elemen yang biasanya penting dari gambar dan objek pada suatu gambar. Komposisi penempatan subjek pada objek yang tepat. Ada beberapa teori, ada beberapa pendapat para ahli tentang komposisi. No composition rule is universal. No rule will work for every case. Some clever people have noticed trends in photos that can be summarized as rules, and we'll try to summarize some of those rules, kata John Harvey. Consulting the rules of composition before talking about photographs is like consulting the laws of gravity before going for a walk. Itu kata Edward Weston. The so-called rules of photographic composition are, in my opinion, invalid, irrelevant, and immaterial, kata Ansel Adam. Ada 5 hal yang penting di dalam komposisi. Yang pertama adalah headroom, yaitu ruangan antara bagian atas dari suatu objek gambar yang sedang diambil gambarnya dengan sisi atas batas bingkai atau frame gambar. Yang kedua, horizontal framing, pengambilan gambar dari sebelah samping objek atau profile. Yang ketiga, vertical framing, yaitu adalah pengambilan gambar langsung dari depan objek atau frontal. Yang keempat, frame cutting point, yaitu adalah titik-titik pemotongan frame pada tubuh manusia. Ada close up, ada knee shot, dan sebagainya. Kemudian ada teknik framing. Ya, teknik framing atau pembingkaian adalah cara memasukkan gambar pada area layar monitor pada gambar yang tepat. Kemudian teknik framing ini dapat ditinjau dari 2 hal. Yang pertama, focal length. Yang kedua adalah jarak atau distance. Yang terpenting dari setiap pengambilan gambar dari CU sampai long shot harus ada headroom-nya. Nah, framing atau pembingkaian itu terdiri dari vertical framing, horizontal framing, cutting point, dan position of subject. Nah, pedoman di dalam framing itu apa saja? Yang pertama, ada looking room. Yang kedua ada headroom. Yang keempat adalah walking room. Ada frame side, ada frame subject place, ada background, ada foreground, ada middle ground, ada transmission loss. Rule of thirds atau kita sebut sebagai golden mean, itu adalah komposisi dengan membagi sebuah frame menjadi 3 bagian, yaitu adalah sepertiga, sepertiga, sepertiga. Untuk mencapai golden mean, maka pusat lensa sedikit ke bawah. Contohnya seperti ini. Jadi posisikan lensa, fokus, itu posisi mata itu pada posisi titik merah. Ya. Ini adalah headroom. Ini adalah headroom. Di mana ada ruang di atas kepala yang terdapat pada frame. Kemudian aplikasi the rule of thirds. Ini ada foto landscape, ya, ada bagian sepertiga dan 2/3. Kemudian penempatan
2/3 dan 1/3. Ada seorang wisatawan sedang memotret, posisinya ada di posisi 1/3 bagian kanan. Nah, posisi mata itu ada di posisi 1/3. Objeknya ada di posisi 1/3. Nah, ada dua orang di dalam komposisi rule of third. Mereka tepat ada di posisi 1/3 kanan dan 1/3 kiri. Penempatan orang pada rule of third, meskipun mereka berdua, mereka karena fotonya long shot, maka posisinya adalah 1/3 dengan latar belakang pemandangan perkotaan. Nah, ini adalah komposisi. Bagaimana menempatkan 1/3, 2/3, 1/3, 2/3. Ya. Nah, selain rule of third, komposisinya di dalam fotografi itu ada apa saja? Yang pertama ada golden shape. Komposisi golden shape. Komposisi golden shape itu adalah membuat komposisi dengan membagi area antara bidang positif dan negatif menggunakan garis nyata atau batas imajiner. Ini menciptakan kontras antara dua area, menciptakan harmoni yang sempurna ya, antara gelap dan terang, antara garis nyata ya atau garis imajiner. Nah, kemudian komposisi kedua itu adalah komposisi fotosimetris atau center composition. Komposisi yang membedakan antara komposisi satu dengan yang lain itu adalah bagaimana dia menempatkan objek di tengah. Ya, di sini adalah foto simetris, di mana komposisi ini memposisikan objek tersebut dan membagi area gambar secara merata kanan dan kiri sehingga tampak simetris. Ada beberapa foto yang di dalam pengambilan foto apabila diambil secara simetris itu tampak tidak bagus. Tetapi ada gambar yang diambil dengan cara simetris justru lebih bagus. Nah, di situ kejelian si fotografer memilih kapan dia harus menggunakan komposisi simetris dan kapan dia menggunakan komposisi yang lain. Kemudian ada komposisi foto repetition and pattern. Dengan memilih sudut pandang yang tepat dan jarak antara subjek dan lensa, kita dapat menciptakan pola dan pengulangan dari sebuah objek yang difoto. Kemudian ada komposisi foto perspektif. Perspektif adalah teknik pemotretan yang menggunakan efek jarak pendek dan panjang yang menciptakan dimensi yang sangat mengesankan. Prinsip di dalam foto perspektif ini adalah menggunakan efek proporsi dan dimensi yang dihasilkan dari penguatan pandangan dan pemusatan perhatian pada tempat-tempat yang menarik, atau untuk mengekspresikan sebuah estetika yang menggabungkan landscape independen. Nah, komposisi berikutnya adalah komposisi foto frame in frame. Pemotretan menggunakan teknik frame by frame atau menginstruksikan mata untuk melihat ke dalam bingkai dan menghapus elemen di luar bingkai. Ya, bingkai di dalam bingkai. Ya, jadi ketika kita motret, kita lihat di dalam ada bingkai. Kemudian ternyata di luar juga ada bingkai. Ketika kita ambil gambar seolah ada bingkai di dalam bingkai. Ya, seperti contoh foto yang diambil oleh Steve McCurry. Ya, kemudian ada foto leading lines. Leading lines merupakan salah satu komposisi yang menarik, sebab garisnya membentuk dan memanfaatkan benda nyata atau maya yang mengarahkan mata kita kepada objek yang menjadi pusat perhatian atau point of interest. Ya, ini adalah elemen leading lines, ya, foto leading lines. Kemudian
Komposisi foto negatif space merupakan komposisi kreatif yang menggunakan negatif space atau banyak ruang kosong pada foto untuk menghasilkan gambar yang bagus. Negatif space ini biasa berupa langit, padang rumput, gurun, dan sebagainya yang memberi ruang kosong pada foto. Adalah komposisi foto yang dibuat dengan mengubah sudut pemotretan atau angle dengan memotret dari ketinggian atau meninggikan kamera. Kita menyebutnya dengan bird eye, atau sebaliknya menurunkan kamera, atau kita menyebutnya sebagai an eye atau frog eye, frog view. Ya. Nah, komposisi berikutnya adalah komposisi foto refleksi. Komposisi reflektif ini adalah foto yang memanfaatkan elemen-elemen berupa pantulan air, pantulan kaca, atau benda lain sehingga membentuk point of interest yang menarik. Komposisi berikutnya adalah komposisi foto sparasi. Komposisi foto sparasi ini adalah komposisi foto yang membentuk atau menciptakan perbedaan antara kontras ya antara objek foto dengan objek background. Kemudian berikutnya adalah komposisi foto motion blur. Motion blur adalah komposisi yang menggabungkan elemen pergerakan objek baik background maupun foreground, bahkan bisa dua-duanya di dalam bingkai objek yang fokus. Kita lihat di foto ini, backgroundnya blur tapi fotonya fokus. Nah, berikutnya itu adalah komposisi foto noise. Foto noise adalah komposisi yang terbentuk oleh timbulnya grain atau bintik-bintik pada foto. Citra ini disebabkan oleh tidak sempurnanya kerja sensor kamera karena minimnya cahaya. Nah, kemudian komposisi berikutnya adalah komposisi foto penuhi frame atau fill the frame. Komposisi fill the frame adalah teknik komposisi dengan cara memenuhi frame foto dengan objek dengan cara mendekatkan kamera dengan objek yang dilanjutkan dengan mengambil gambar dari sudut tertentu sehingga objek terlihat memenuhi frame dan menciptakan gambar yang indah. Komposisi foto tekstur. Komposisi foto tekstur adalah struktur gambar yang mewakili tekstur dari objek yang difoto. Dalam hal tekstur, detail objek menonjol, terutama jika didukung oleh pencahayaan yang tepat. Kemudian, berikutnya adalah komposisi warna. Komposisi warna adalah komposisi atau color yang timbul karena perpaduan warna. Komposisi warna atau color adalah perpaduan antara komposisi antara warna satu dengan warna yang lain. Ya. Dan komposisi ini dibentuk oleh warna yang mewakili emosi, suasana, mood, pesan yang ingin disampaikan oleh fotografer. Kemudian berikutnya adalah rule of space. Rule of space ini adalah teknik untuk menciptakan sensasi gerak atau kesimpulan aktivitas objek dalam foto. Teknik ini berkaitan dengan arah pergerakan objek atau posisi objek menghadap pergerakan. Kemudian berikutnya adalah komposisi golden triangle. Komposisi golden triangle ini dapat dihasilkan dari objek yang mengandung elemen garis diagonal yang kuat. Teknik ini dapat dibentuk dengan cara menarik garis diagonal dari sudut satu ke sudut yang lain, hingga membentuk dua segitiga. Komposisi golden ratio. Komposisi golden ratio memiliki prinsip pengaturan sepertiga frame dengan versi yang lebih kompleks. Secara sekilas mirip dengan rule of third, tetapi golden ratio benar-benar kompleks. Banyak digunakan untuk komposisi-komposisi sinema. Ya, penempatan objek, pengaturan objek, dan properti yang banyak digunakan dalam produksi sinema. Kemudian ada rule of odds atau pengganggu.
Rule of Earth merupakan aturan komposisi menggunakan objek dalam foto yang berjumlah ganjil, sehingga memberi kesan mengganggu. Hal ini akan membuat penonton merasa terganggu atau tidak percaya diri, ragu-ragu menggunakan titik fokus objek yang mana. Ya. Kemudian ada isolasi objek, yaitu dengan deep of field. Komposisi digunakan untuk memisahkan gambar satu dengan yang lain atau objek satu dengan yang lain. Komposisi ini digunakan untuk mengambil gambar orang, objek, di mana latar belakangnya diburamkan untuk mengisolasi objek dan fokus. Dan fokus hanya pada satu titik saja. Ya, orang menyebutnya bokeh.